Swastiastu, how are you today? Ya harap semua keadaannya sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tanaman. Tanaman sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dalam tanaman itu kita bisa hidup, bisa menghirup oksigen. Itulah sangat pentingnya tanaman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tanaman, tapi bukan oksigennya menghasilkannya apa, tentang perkembangbiakan tanaman itu tersebut atau perkembangbiakan tanaman. Nah, perkembangbiakan tanaman itu ada dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Kita akan mulai dari perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan. Biasanya tanaman yang perkembangbiakannya secara generatif itu memiliki bunga atau berbiji. Nah, kemarin kalian sudah membaca tentang perkembangbiakan dari si jagung. Jagung itu merupakan berkembangbiak melalui generatif. Itu contoh dari perkembangbiakan generatif. Nah, dalam perkembangbiakan generatif itu terjadi proses penyerbukan. Nah, penyerbukannya itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Itu pada bagian bunga. Nah, sekarang sebelum melanjut ke generatif, perkembangbiakan generatif yang lainnya, ayah akan memaparkan dulu tentang bagian-bagian dari bunga. Kalian bisa melihatnya bagian-bagian dari bunga. Itu merupakan bagian-bagian dari bunga. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan dari tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Secara gampang kalian mengingat, kalau vegetatif alami itu tanpa ada bantuan dari manusia. Kalau vegetatif buatan itu memerlukan bantuan dari manusia. Sekarang ayah akan memberi contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama itu adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Yang kedua itu ada namanya umbi batang. Contohnya itu adalah ketela rambat. Yang ketiga itu adanya, contohnya itu vegetatif alami itu adalah umbi akar. Contohnya wortel. Siapa senang makan wortel di sini? Yang keempat itu adalah gerage, atau yang contohnya di sini adalah rumput teki. Bagaimana rupa rumput teki bisa dilihat di samping. Yang kelima itu adalah akar tinggal. Contoh dari perkembangbiakan akar tinggal itu ada jahe, kunyit, lengkuas. Itu contoh dari akar tinggal. Yang perkembangan biakan yang terakhir itu yang secara vegetatif alami adalah tunas. Contohnya perkembangbiakan tunas itu adalah pisang dan bambu. Itu merupakan contoh perkembangbiakan melalui tunas. Itu contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya di sini aku merasakan ini. Kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma. Itu sedikit ayah paparkan tentang perkembangbiakan dari tumbuhan, baik itu generatif maupun vegetatif. Oke, untuk menambah referensinya kalian ayah akan kasih link, silakan dibaca di sana, dan link YouTube juga silakan ditonton di sana, menambah ilmunya kalian. Habis kalian menonton ini, tonton dulu referensi yang ayah sampaikan atau link-link yang ayah sampaikan. Habis itu pelajari secara mandiri
jam 9 Ayah akan mengirim soalnya melalui Google Classroom. Itu ada 10 soal. Patunggara kalian mendapat nilai yang bagus. Ingat, belajar dulu secara mandiri dari link dan YouTube yang Ayah akan sampaikan. Sekian dari Ayah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.